Baik pemirsa, kita kembali bertemu di segmen ketiga, tetap di acara Inspirasi Sukses kerjasama Gold Dream Indonesia, Konsultan Manajemen dan SDM dengan Jember 1 TV. Dan tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Mas Yoga dari MI dan Pak Eko dari Jeko. Nah kebetulan pemirsa kita kedatangan tamu lagi juga, beliau Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember, yaitu Bu Naning. Selamat malam Bu Naning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Bu Naning ini pemirsa kita hadirkan karena beliau punya prestasi yang luar biasa, bisa mengangkat BPJS Jember menjadi percontohan, ya, terutama untuk program boleh dibilang pemasaran ya atau sosialisasi dalam hal BPU ya, untuk jaminan sosial sektor informal. Nah, beliau ini yang dijadikan percontohan nih Jember di tingkat nasional. Nah, tentunya nanti bagaimana marketingnya atau sosialisasinya dan bagaimana menyiapkan SDM-nya. Nah, kita nanti juga Bu Naning bagian yang kita minta memberikan pengalamannya. Ya. Nah, mungkin sebelum Bu Naning ke Pak Eko dulu, nanti baru ke Bu Naning. Nah, kita ngomong marketing ini, Pak Eko. Gimana Pak Eko? Pak Eko ini kan produknya bahan bangunan dan lain-lain. Nah, marketing yang dilakukan, kita bicara Jember aja Pak Eko. Bagaimana Sika atau produknya Pak Eko ini di Jember akhirnya bisa berkembang kan begitu? Gimana Pak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang satu produk yang kalau saya sebut adalah Sika, banyak orang yang belum mengenal apa itu Sika. Apakah itu bentuknya makanan, apa nggak tahu. Padahal ini adalah produk yang berkualitas, yang bertaraf dunia. Nah, tentu di sini ada tantangan tersendiri. Karena apa? Iklan tidak ada. Nggak ada iklan ya? Bayangkan. Nggak ada iklan di TV, nggak ada produk yang radio. sudah 110 tahun pabriknya ada tanpa iklan. Begitu confident-nya kan? Tapi yang di bawah sebagai sebagai mitra kerja distribusi itu 7 keliling. Bagaimana menciptakan pasar ini? Ya, bagaimana produk ini menjadi barang yang konsumtif di pasaran, di masyarakat, khususnya adalah di Jember dan Karisnian Besuki. Jadi intinya adalah begini Pak Nyoman, saya melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Wah, ini menarik ini, kreatif berarti. Iya. Melakukan yang orang lain tidak lakukan. Iya, kuncinya ada di situ. Contoh misalkan, tadi kita bicara tentang rekrutmen ya, salah satunya adalah tenaga marketing, tenaga salesman. Nah, lakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Jadi di tempat saya itu ada SOP. Jadi di tempat kami ada masing-masing divisi itu tentu ada suatu SOP. Nah, salah satu SOP untuk salesman adalah di samping berkunjung kepada toko yang sesuai dengan mappingnya, di situ adalah apa yang orang lain tidak lakukan. Seberikan contoh adalah barang-barang produk Sika yang didisplay di toko tersebut harus diopeni. Nah, yang dimaksud diopeni seperti apa? Itu adalah ya dirawat, kelihatan kotor, dilap. Ya, kemudian penatanya kurang baik, ditata. Sehingga ada kedekatan dengan si owner. Boleh jadi perusahaan lain untuk menata di display tersebut itu harus sewa. Ada tarif 3 bulan 300. Ada sampai yang jutaan. Tapi alhamdulillah Sika bisa mendisplay di semua toko yang ada di Jember tanpa mengeluarkan biaya 1 rupiah pun. Karena apa? Karena dari SDM, kembali lagi ke SDM tadi, rekrutmen, itu bahwa kita bekali secara product knowledge. Ya, product knowledge harus menguasai, yang dimana itu adalah membantu daripada toko itu sendiri. Karena toko tidak mungkin akan menjual produk Sika tanpa bantuan dari kita. Nah. Ya, jadi tadi Pak Eko bilang lakukan yang orang lain tidak lakukan. Ya, ada bukunya Irmawan Kertajaya, Diferensiasi or Die. Jadi buku marketing itu, ya Pak Eko mungkin tidak tahu Pak Eko baca atau enggak, atau dari inspirasinya sendiri. Artinya ketika kita nggak berbeda, kita bisa mati, kita nggak bisa bersaing. Ya, jadi Pak Eko tadi, ya saya sepakat sekali. Jadi lakukan yang orang lain tidak lakukan. Intinya kita harus berbeda. Oke. Nah sekarang giliran ini ibu kita ini. Nah, Bu Naning, gimana mengangkat BPJS yang orang nggak kenal BPJS Tenaga Kerjaan jadi kenal,
Terus ada lagi program yang dulu hanya sektor formal untuk perusahaan-perusahaan, sekarang ada sektor informal yang untuk pekerja mandiri. Bagaimana membuat orang itu tahu? Nah, ini Bu, ilmunya monggo dibagi Bu. Oke. Jadi kalau untuk BPJS Tenagakerjaan mungkin beda dengan produknya Pak Eko. Kita perusahaan jasa. Walaupun ada undang-undang yang mewajibkan bahwa itu adalah wajib, tapi ternyata itu juga tidak serta-merta semua peserta atau semua warga negara pekerja langsung otomatis daftar. Kita tetap harus melakukan promosi dan sebagainya. Jadi kalau untuk BPJS Tenagakerjaan, ketika saya masuk ke sini, langkah awal yang saya benahi adalah ke dalam. Jadi internal BPJS Tenagakerjaan, terutama pelayanannya Pak. Jadi karena kami perusahaan jasa, yang dikenal orang, yang akan selalu diingat orang adalah pelayanannya. Ketika orang datang ke kantor BPJS Tenagakerjaan, mungkin seumur hidupnya sekali. Ketika mereka mengambil jaminan hari tua, atau ketika mengalami kecelakaan kerja, atau ketika mereka ada keluarganya atau suami atau istrinya meninggal dunia. Artinya orang yang datang ke sini adalah orang yang susah. Yang selalu saya tekankan kepada tim saya, buatlah mereka pulang dengan tersenyum. Layanilah dengan hati. Jadi ketika mereka melayani dengan hati, pelayanan terbaik yang akan diberikan itu pun akan sampai dari mulut ke mulut. Dari sisi internal itu dulu yang saya kuatkan. Percuma kita berusaha mencari atau memperluas kepesertaan sementara pelayanan tidak bagus. Untuk eksternal, setelah di dalam ini kuat dan bagus, saya bergerak keluar. Di luar ini saya harus membina komunikasi dan hubungan yang bagus, terutama dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah adalah juga wajib melaksanakan. Jadi pihak yang terkait harus dibangun relationship-nya Ibu ya. Jadi kalau ada yang bilang itu sinergi atau kolaborasi ya semacam itu. Jadi dengan berjalan sendiri nggak mungkin, dengan semua pihak, dengan asosiasi, dengan komunitas, paguyuban dan sebagainya. Intinya bahwa ini harus sampai program ini. Jadi informasi itu terus-menerus kita lakukan ke mana-mana. Jadi ini menarik pemirsa. Jadi ketika kita promosi, kan kita pengen membuat orang datang atau membeli atau menggunakan jasa kita. Tapi ketika kita belum siap, itu justru menjadi bumerang. Karena orang kecewa ini sulit kembali. Mengembalikan orang kecewa itu biayanya lebih besar dibanding kita cari yang baru. Kan begitu Pak? Ya, putus dengan pacar kecewa itu lebih susah baliknya, mending cari baru Pak. Ya. Nah, jadi pemirsa memang dalam dunia marketing, promosi itu sangat penting, tapi ketika kita berpromosi, ya tadi Bu Naning sampaikan, saya sangat sepakat, siapkan dulu internal kita, sehingga ketika orang datang, mereka akan terpuaskan dengan pelayanan kita. Dan ketika mereka terpuaskan, otomatis ini dari mulut ke mulut akan terinformasikan dengan sendirinya, kita bisa mendatangkan pelanggan yang lebih banyak lagi. Nah ini luar biasa. Yang kedua Bu Naning sampaikan, begitu sudah siap, bangun relasi. Jaringan. Saya ingat Pak Eko dulu, ya ini curiga boleh Pak ya, masuk Jeko karena Jeko itu anggotanya banyak. Karena saya selalu punya prinsip bahwa teman itu juga pasar kita. Ya teman itu pasar kita, teman itu ya menjadi konsultan kita, teman juga menjadi bank kita, kalau nggak punya uang bisa pinjam teman kan gitu. Nah jadi betul Pak Eko ya, masuk Jeko kan mungkin bagian dari membangun relasi yang intinya promosi gitu Pak ya. Nah jadi tadi Bu Naning juga sampaikan bahwa pasar terdekat adalah kawan-kawan kita, relasi kita, sebanyak mungkin kita bangun relasi sehingga pemasarannya akan lebih mudah gitu ya. Oke, keadaannya gimana Bu? Nah itu memang dampaknya besar ya, bangun relasi itu? Ya, besar sekali Pak. Jadi dengan adanya relasi itu informasi secara nggak sengaja maupun sengaja akan sampai ke mereka, kepada komunitas mereka. Dan ketika ada orang bertanya, semakin banyak orang yang tahu. Dengan sendirinya dulu BPJS Tenagakerjaan yang orang selalu keliru dengan BPJS Kesehatan, lambat laun di Jember sudah bisa membedakan. Kalau BPJS ada dua. Dan membangun relasi itu bisa nyambung-menyambung Bu ya. Tidak harus bahwa teman kita ini ya selesai ini aja. Padahal ini bisa nyambung lagi. Contohnya Bu Naning sama saya dulu nggak kenal Pak. Gara-gara ada pihak lain yang kenalkan gitu ya. Ta'aruf sama saya. Baik, jadi pemirsa membangun relasi itu
tidak tergantung pada hubungan langsung ya, tapi kita juga bisa mengembangkan dari relasi yang ada untuk kita membangun relasi-relasi baru. Jadi pemasaran, marketing ini bisa dibangun dengan penguatan relasi. Itu sangat simpel dan sangat mudah, dan itu justru akan punya potensi yang sangat besar karena biaya promosinya lebih murah dibanding kalau kita mengandalkan di luar relasi kita. Baik pemirsa, luar biasa kita di segmen ini bahas tentang marketing, dan dua tokoh yang punya pengalaman besar di usahanya masing-masing sudah memberikan triknya tadi tentang diferensiasi ya, lakukan yang orang lain nggak lakukan. Kemudian tadi Bu Naning tentang kesiapan internal sebelum melakukan promosi dan membangun relasi. Dan pemirsa, kita akan teruskan lagi nanti di segmen berikutnya. Mungkin kita akan perdalam di pengelolaan yang berikutnya, yaitu mengenai SDM. Tentunya Pak Eko juga punya pengalaman, Bu Naning juga punya pengalaman. Tentunya kita akan bahas setelah yang lewat ini. Kita mau masuk di Besko. Kami dari peternakan sapi perah Besko Farm menyiapkan sarana media untuk sekolah-sekolah di Jember. Ini satu-satunya di Jember dan sekitarnya, karena di sini anak-anak bisa belajar langsung ngasih makan sapi, ngasih minum sapi, kemudian merah susu sapi. Ini sesuatu yang sensasional, sesuatu yang luar biasa, wisata edukasi, karena anak-anak sambil belajar juga sambil bisa berwisata. Mari kunjungi Besko Farm, sebuah wahana yang sangat bagus untuk anak-anak berwisata dan belajar. Bagi yang berminat untuk mau berkunjung dan menikmati wisata edukasi ini, bisa menghubungi nomor 081 334 700 572. Berkunjung ke kandang sapi perah Besko sangat bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak. Jangan lupa berkunjung di kandang sapi perah Besko.